cukup karena itu mataharinya udah dipanggil. Jadi matahari itu bisa dipanggil dan manusia itu bisa atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ide Sang Hyang Widi itu bisa menjadi remote semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, Edi Prayitno. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik yang terjadi di lintasan sirkuit Mandalika baru-baru ini yaitu adanya pawang hujan yang lagi viral belakangan ini, dibahas di mana-mana, bahkan orang-orang luar negeri pun sampai terpelungu menyaksikan kehebatan si pawang hujan ini, bisa konon menghentikan hujan. Apakah betul itu si pawang bisa menghentikan hujan betulan, ataukah kebetulan hujannya memang sudah berhenti? Dan untuk masalah hujan di Mandalika itu pun sebetulnya juga kalau dia benar-benar sakti, harusnya hujan itu tidak turun waktu itu kan. Harusnya kita bisa berpikir secara logika bahwa si pawang ini kan sudah standby sebelum acara dimulai. Bahkan dia sudah standby waktu, menurut ceritanya, waktu pengecoran pengaspalan jalan itu pun dia katanya udah di sana. Jadi kalau dia itu memang betul-betul sakti, harusnya air itu nggak turun di waktu acara akan dilaksanakan, tetapi kan tetap hujan. Kemudian si pawang ini keluar waktu hujan itu sudah mau berhenti, kemudian beratraksi, disaksikan segitu banyak orang, menjadi heboh. Sebetulnya ini panitia pinter juga membuat acara ini seperti semacam gimmick ya. Jadi untuk mengobati kekecewaan penonton karena mereka was-was, wah ini bisa batal acaranya karena hujan, kemudian untuk mengobati kekecewaan penonton ditampilkanlah sebuah atraksi seorang pawang hujan, yaitu Ibu Rara, demikian atraktif di depan pemirsa sekalian. Bahkan ada yang menyoting karena video hasilnya itu sangat bagus sekali, berarti dia sudah diikuti oleh kamera. Apakah ini settingan? Ya kita tidak tahu ya, apakah ini sudah disetting sebelumnya atau tidak. Tetapi yang jelas kemunculan daripada si pawang hujan itu, dia sudah memprediksi bahwa hujan itu akan berhenti. Kenapa? Karena waktu hujan lebat-lebatnya dia nggak keluar, tetapi hujan setelah mau berhenti dia keluar, atraksi di depan orang banyak, seakan-akan dia sakti bisa mengusir hujan. Konon menurut pengakuannya si Ibu Rara ini bisa berkomunikasi dengan awan, bahkan bisa memanggil matahari. Karena di beberapa videonya dia bilang mataharinya sudah dipanggil, awannya juga sudah dipindahkan, dia bilang. Ingat saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai umat yang beragama, kita harus kembalikan ini semua kepada keyakinan kita ya, bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah SWT. Allah menghendaki kapan hujan, Allah menghendaki kapan kemarau, atau kapan air itu turun di suatu tempat, itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan manusia seperti kita itu adalah manusia yang sangat penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa mengontrol kehendak Allah, kehendak alam, tidak bisa. Apalagi kita memerintahkan alam, memerintahkan awan, hei awan kamu datang, hei awan kamu pergi. Emang kita apa gitu loh. Itu Allah sendiri yang bekerja bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalaupun si pawang ini betul-betul bisa sakti, bisa mendatangkan awan, coba waktu kemarau panjang si pawang ini dipanggil, coba bisa turunkan hujan apa enggak? Kasihan itu para petani tidak bisa bercocok tanam karena kekeringan menunggu hujan. Apalagi
sawah-sawah yang tak ada hujan ya. Mereka akan kesusahan dan mengharapkan hujan bisa turun. Kalau pawang ini memang betul-betul ada dan dia memang betul-betul sakti, bisa dikaryakan. Coba dipanggil awan-awan itu supaya hujan di tempat itu, bisa apa enggak? Kalau sekedar hanya hujan kemudian berhenti, ya memang semua hujan ya berhenti, cuman kadarnya agak lama atau sebentar atau panjang. Memang probabilitas atau tingkat kemungkinan, ya itu tingkat kemungkinan kan, ini mereka tuh hanya menerka-nerka saja. Jadi sebetulnya dia berusaha membuat menerka-nerka kapan ini berhenti, kapan ini hujan. Apakah dia berkuasa betul? Kita umat beragama tidak yakin sama sekali kalau dia bisa berkuasa mengendalikan alam ini. Hujan itu adalah rahmat, semua menantikan air hujan. Dengan air hujan itulah nanti akan tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh kehidupan. Orang yang butuh minum bisa minum, ada air, karena air itu bersumber dari air hujan. Jadi siapa kita bisa mengontrol kehendak Allah SWT. Kapan air turun, kapan air kering, kapan kemarau, kapan hujan, itu Allah yang menentukan, dan manusia tidak punya hak untuk mengatur-ngatur seperti itu. Kalaupun ada seseorang yang merasa dirinya bisa berkomunikasi dengan goib, ya ini ada tanda petik goibnya ya, biasanya mereka melakukan ritual-ritual dengan membakar dupa, membakar menyan. Seringkali saya melihat di beberapa tempat ya, karena saya hidup di perkampungan, bahkan di desa itu saya sering melihat ada ritual-ritual tolak hujan, yaitu dengan membakar dupa dan disiapkan bermacam-macam seperti sesajen ya. Suatu ketika pernah kejadian di tempat kami ya, pernah ada itu di sebuah lapangan itu ada atraksi pasar malam ya, pasar malam. Nah, pasar malam itu sampai diusir warga karena di sana mayoritas bercocok tanam, karena warga menuduh kalau ada pasar malam ini pasti dia sudah mengundang pawang-pawang hujan supaya hujan tidak turun di tempat itulah. Kalau tidak turun di tempat itu, para penduduk makan para penduduk yang akan menanam padi akan kesusahan. Akhirnya pernah kejadian si rombongan daripada pasar malam itu sampai diusir oleh orang-orang kampung di desa itu karena takut ya, si pawang ini benar-benar sakti dan bisa menolak hujan. Kalau ditolak hujannya terus gak hujan di desa itu, mereka tidak bisa bercocok tanam dan mereka juga kesusahan. Itu isu-isu ya, jadi itu memang akhirnya timbul isu-isu seperti itu, dan itu hal seperti itu memang sudah umum ya, sudah umum terjadi di perkampungan dan di pelosok-pelosok desa, di pedesaan juga. Kalau ada orang punya hajat, biasanya muncul orang-orang yang mengaku pintar dan mengaku bisa menolak hujan. Ya kebetulan saja menolak hujan, dan waktu itu memang tidak hujan. Memang probabilitasnya 50-50, kalau tidak hujan ya terang kan. Mungkin kalau musim-musim hujan seperti ini, meskipun didatangkan para pawang hujan, kalau waktunya hujan ya hujan. Buktinya di Mandalika kemarin, dia sudah standby di sana. Kalau dia memang benar-benar sakti ya, harusnya tidak ada hujan sama sekali, tapi buktinya kan sampai hujan. Akhirnya menunggu kan, mereka ditunda beberapa menit sampai 30 menit atau berapa itu, 1 jam atau apa. Memang hujannya berhenti ya, berhenti, memang waktunya berhenti. Kemudian hujan saat mau berhenti inilah si pawang hujan beratraksi di depan penonton, semuanya disaksikan banyak orang, dan ini membuat heboh. Jangan sampai kita dengan atraksi semacam ini membuat masyarakat mempercayai hal-hal semacam ini. Akhirnya masyarakat atau umat ini menjauh dari agama, menjauh dari nilai-nilai agama, dan bahkan menjauh bahwa ada kuasa Allah SWT. Ternyata kuasa Allah SWT bisa dikalahkan dengan pawang hujan. Kalau itu memang betul-betul mereka yakini seperti itu berbahaya. Jadi menyikapi masalah pawang hujan ini ya, kita wajib berhati-hati bahwasanya apapun
yang diusahakan di luar atau mengharapkan di luar ridho dari Allah SWT, mengharap di luar Allah SWT itu adalah haram. Apalagi kalau kita meminta jasa paranormal atau dukun, bahkan lebih parah lagi meminta bantuan pada kelompok jin. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan di dalam surah Al-Jin memang ada banyak laki-laki yang bersekutu dengan jin, kemudian ingin melakukan kerjasama, kesepakatan-kesepakatannya, dan itu semua adalah untuk menyesatkan manusia. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 28, hujan itu adalah berkah dari Allah SWT, karena Allah lah yang menurunkan hujan itu. Di dalam ayat tersebut disebutkan, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi hujan itu adalah berkah setelah mereka mengharapkan kekeringan, mengharapkan hujan karena setelah adanya kekeringan. Jadi hujan itu adalah rahmat, tidak bisa ditolak-tolak. Apalagi meminta bantuan paranormal ya, dengan cara membakar dupa, kemudian dengan sesajen-sesajen yang disiapkan. Karena di dalam ritual di Mandalika itu ada acara ritual bakar apa itu seperti dupa, kemudian ada sesajen-sesajennya ya yang disiapkan. Dan itu buat siapa kalau bukan untuk jin biasanya? Dan kalau jin memang kalau diberi makanan seperti itu dia akan senang sekali. Dan apakah jin berkuasa menggeser awan? Iya, tidak mungkin. Demikian saudara-saudaraku, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.